segenap pengurus Dewan Pemakmuran Masjid Al-Mustaqim, Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kita usai melaksanakan sholat subuh pada hari ini, temanya adalah menjadi manusia yang berguna untuk dunia dan akhirat. Kita awali merujuk dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat yang ke-77. Sekarang gampang ya, dengan handphone saja klik surat Al-Qasas ayat 77 keluar ya. Baik, sama-sama ikuti saya ya, kita baca dulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ya. Fokus kembali lagi kita kepada surah Al-Qasas ayat yang ke-77 yang baru saja sama-sama kita baca.
wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan pergunakanlah apa yang dianugerahkan Allah olehmu untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bahagiamu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada yang membuat kerusakan. Nah, ini penting dari tema kita kali ini, agar menjadikan kita berguna untuk dunia dan akhirat. Perhatikan firman Allah, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah, dan pergunakanlah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu untuk negeri akhirat. Allah menganugerahkan apa pada kita? Jasmani, rohani. Ini Allah anugerahkan. Ada jasmani, ada rohani. Bu, Pak, jasmani, rohani. Jasmani kita bagian luar saja, 2 buah mata, 2 buah telinga, diberikan lisan kita, tangan, kaki. Allah berikan kita akal. Gunakan untuk negeri akhirat. Kemudian kalau bicara negeri akhirat, ada yang namanya tujuan akhir kita harus jelas. Makanya kalau kita baca Al-Quran, baru pertama setelah surat Al-Fatihah kita baca Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhir yakin. Dan rukun iman yang kelima adalah iman pada hari akhir. Namun lanjutannya, wala tawghil fasada fil ardh, dan jangan lupakan bahagiamu di dunia. Menariknya, kita disuruh oleh Allah, yang diberikan anugerah oleh Allah jasmani rohani ini, hidup dan kehidupan Allah berikan, kita bisa bernapas Allah berikan, aneka karunia nikmatnya untuk negeri akhirat. Baru jangan lupakan bahagiamu, urusanmu di dunia. Nah, yang ingin saya sampaikan, jangan diartikan bahwa untuk negeri akhirat itu yang diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita ini yang sifatnya ritual saja. Tidak. Semua orang diberikan potensi kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang diberikan kemampuan, kemudian dia bakatnya, dia sukanya terkait dengan hal-hal yang dalam bidang teknologi. Ada orang diberikan kelebihan
dalam hal dia cenderung untuk bisa dengan tangannya dia lakukan sebuah perbuatan sehingga menjadilah sesuatu barang yang berkreasi. Allah berikan potensi ada kita di dunia ini pun Allah sudah berikan semua yang ada di dunia ini untuk manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Ada yang diberikan potensinya menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi bisnismen, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi ustaz, ada yang menjadi guru. Ada yang memang Allah tugaskan, Allah karuniai kecenderungan di dalam bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia ini untuk pertahanan negara, angkatan darat, angkatan laut, apapun bentuk profesi kita, gunakan untuk negeri akhirat. Dan jangan lupakan bahagiamu di dunia. Ada kan yang mengatakan begini, Pak, Bu, kita yang penting negeri akhirat. Namun salah pengertiannya. Ada juga yang mengatakan jangan kita terlena di dunia. Nah, ini penting untuk digarisbawahi. Makanya tadi kalau kita dengar bacaan imam dalam surat Ad-Duha apa? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan negeri akhirat itu lebih utama. Artinya yang disebut dunia adalah apapun yang kita lakukan, titik tujuannya untuk dunia, itu dunia. Apapun yang kita lakukan sehingga kita lupa kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dunia. Maaf, walaupun yang dikelola keagamaan, walaupun yang dikelola pondok pesantren, walaupun yang dikelola urusan untuk yang terkait dengan bidang ritual, tapi niatnya, tujuannya untuk dunia, itu dunia. Namun nampaknya, kelihatannya, dia hanya kuli panggul, dia hanya pekerja kasar, dia mengabdi di bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia. Apapun pengabdiannya, innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat. Dia niatkan ini untuk kebaikan, kemaslahatan. Aku niatkan semata karena Allah. Allah berikan aku potensi ini. Aku niatkan semata-mata khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat untuk sesama. Dia niatkan, dia lakukan karena Allah. Kelihatannya dunia, bisa jadi untuk akhirat. Terlebih yang memang kelihatannya secara kasat mata akhirat, untuk akhirat cakep. Ini kenapa jadi tegang begini nih? Ya Pak ya, saya kepengen kita banyak tanya jawab saja hari ini. Dan karena kita berada di dunia, maka ayat berikutnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Itu kuncinya. Kalau kita merenung ayat ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah yang memiliki Asmaul Husna. Allah berbuat baik kepada manusia. Padahal ada nggak manusia yang nggak menyembah Allah? Banyak. Ada nggak manusia yang durhaka pada Allah? Banyak.
Ada nggak manusia yang justru malah mengolok-olok seolah-olah Allah tuh begini? Ada. Tapi Allah Maha Baik. Tetap mereka diberikan rezeki. Tetap mereka yang berpaling dari Allah. Allah Maha Baik. Matahari tetap semua mendapatkan sinarnya. Rezeki tetap diberi. Jangan sampai kita hanya mampu berbuat baik kepada yang baik pada kita. Artinya kita tetap harus menebar kedamaian. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya wala tabghil fasada fil ardh. Jangan sampai berbuat kerusakan di muka bumi ini. Makanya usahakan jauhkan aneka macam penyakit hati, dendam, hasad, iri, hasud, dengki. Sebab itu akan merusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka pada hamba-hambanya yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Agar lebih jelas, misalnya kita keluar dari rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Misalnya orang berjualan nasi, diniatkan semua karena Allah. Aku memberikan pelayanan karena Allah. Itu juga nilainya jadi ibadah. Jadi segala sesuatu agar kita bermanfaat kehidupan kita di dunia dan untuk negeri akhirat, semua muatannya harus bermuara awalnya pada niat ibadah semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu dulu ya, saya ingin banyak tanya jawab biar arahnya kemana. Ini dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mustaqim, minta temanya itu, ini hanya memberikan pengantarnya. Silakan. Ya.